Rumah ini sudah saya jual. Malam ini mereka akan kembali untuk memberikan uang muka. Siapa yang tidak mau jadi gelandangan, silakan berkemas sendiri. Kalimat itu saya ucapkan saat suhu tubuh saya masih 39 derajat Celcius, badan menggigil hebat. Ibu mertua saya, Ibu Ratmi, berdiri terpaku di tengah ruang keluarga, tangannya masih memegang kantong makanan yang dibawa pulang dari restoran. Suami saya, Rian, menatap saya seolah melihat orang asing, tapi itu adalah cerita beberapa jam kemudian. Saat ini, ketika saya terbaring di tempat tidur, punggung basah oleh keringat, dan kepala berputar, satu-satunya hal yang saya dengar dengan jelas adalah suara Ibu Ratmi dari ruang keluarga. Suaranya begitu tajam hingga menusuk telinga saya. Dia itu pura-pura saja. Penyakit apa yang membuatnya terbaring lemas dari pagi sampai sekarang? Saya memejamkan mata, berharap salah dengar. Tapi tidak, tepat setelah itu, terdengar tawa cekikikan dari Maya, adik ipar saya. Sudahlah Bu, biarkan saja Mbak Dian. Hari ini kita makan di restoran baru itu, loh, aku lihat reviewnya ramai sekali. Dan kemudian, seolah-olah saya tidak pernah ada di rumah ini, ibu mertua saya menjawab dengan tegas. Iya, telepon Rian suruh pulang, kita pergi sekeluarga biar seru, biarkan dia di situ biar sadar. Setiap kata terasa seperti tamparan di wajah saya. Lebih perih dari demam yang menyiksa tubuh ini. Saya terbaring diam bukan karena tidak ingin bersuara, tetapi karena tenggorokan saya kering kerontang. Kepala terasa berat, dan sedikit gerakan saja membuat seluruh tubuh serasa mau remuk. Namun, rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan dianggap orang asing oleh keluarga sendiri. Saya meraih ponsel di nakas, layarnya kabur karena keringat dan air mata. Angka 39,1 Coules muncul sebagai konfirmasi bahwa saya tidak berpura-pura seperti yang dikatakan Ibu Ratmi. Saya menelepon Rian, suami yang pernah paling saya percayai. Nada dering berbunyi beberapa kali lalu mati. Jantung saya serasa copot. Beberapa detik kemudian, sebuah pesan muncul. Aku lagi di jalan, mau siap-siap makan sama ibu. Kamu minum obat terus istirahat ya, hanya kalimat itu. Singkat, dingin, tanpa satu kata pun pertanyaan, tanpa sedikit pun kekhawatiran. Seolah-olah saya hanyalah seorang teman kos, bukan istrinya. Saya tertawa, tawa kering yang terdengar asing bahkan bagi diri saya sendiri, lalu membalikkan badan menghadap tembok, mencoba menelan kembali air mata. Namun semakin ditahan, semakin deras air mata itu mengalir. 3 tahun menjadi menantu, saya selalu menasihati diri sendiri untuk kuat, untuk sabar, karena setiap keluarga punya masalah, karena menjadi menantu harus tahu diri. Tapi di saat ini, ketika saya terbaring demam tinggi tanpa ada yang peduli, saya baru sadar betapa bodohnya saya selama ini. Saya teringat hari ketika saya memutuskan untuk menikah dengan Rian, mengabaikan semua nasihat teman dan kerabat. Mereka bilang Rian baik tapi lemah, keluarganya rumit, ibu mertua galak, adik ipar hanya menumpang hidup. Saat itu, saya punya salon dan spa kecil dengan penghasilan stabil, dan bisa memilih kehidupan yang jauh lebih mudah. Tapi saya percaya pada cinta, percaya bahwa selama suami istri sehati, semuanya akan baik-baik saja. Saya bahkan yang berinisiatif patungan membeli rumah ini. Rumah yang kini saya tinggali seperti orang asing. Total harganya 1,5 miliar. Saya mengeluarkan 1 miliar, seluruh tabungan hasil kerja bertahun-tahun ditambah pinjaman dari teman. Rian menyumbang rupiah 100 juta. Tapi saat mengurus sertifikat, karena satu kalimat dari ibu mertua, biar laki-laki yang namanya di sertifikat, supaya posisinya kuat. Perempuan nanti kalau ada apa-apa, bisa bersandar pada suami, saya pun mengangguk setuju namanya seorang yang tercantum. Saat itu saya berpikir sederhana, suami istri untuk apa dibeda-bedakan, siapapun yang namanya tercantum sama saja, yang penting kami membangun kehidupan bersama. Tapi saya tidak menyangka, kesederhanaan pikiran itulah yang menjerumuskan saya ke dalam situasi ironis hari ini. Suara kursi ditarik di ruang keluarga menarik saya kembali ke dunia nyata. Saya mendengar jelas suara piring dan sendok beradu. Suara ibu mertua memanggil, Maya, pakai gaun yang baru ibu belikan itu. Pergi ke restoran harus yang pantas. Lalu suara Maya menjawab penuh semangat, iya, Bu. Aku pakai gaun putihnya sekalian, biar bisa foto-foto cantik. Saya terbaring di sana dalam diam,
merasa seperti ditinggalkan di balik sebuah pintu tak kasat mata, di mana semua kebahagiaan dan perhatian bukan untuk saya. Saya mencoba bangkit, tetapi kepala yang pusing membuat saya harus berpegangan pada sisi tempat tidur. Setiap langkah menuju ruang keluarga, rumah yang familiar ini mendadak terasa asing. Lampu menyala terang, tetapi tidak ada kehangatan sedikit pun. Ibu mertua melihat saya, tatapannya sekilas menunjukkan rasa tidak suka lalu berpaling. Suaranya tetap tajam seperti pisau. Sudah bisa bangun? Kalau begitu turun makan, jangan tiduran terus begitu. Nanti orang lihat, dikira keluarga ini menelantarkan menantunya. Saya menatapnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokan saya tercekat. Akhirnya, yang keluar hanyalah satu kalimat lemah, "Aku demam, Bu." Beliau mencibir, "Demam ya minum obat." Siapa juga yang tidak tahu, kenapa harus terbaring lemas seperti itu. Saya tidak berkata apa-apa lagi, juga tidak melihat siapapun. Saya diam-diam kembali ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, di kepala saya bukan lagi rasa sedih, melainkan perasaan dingin yang begitu nyata, seolah ada sesuatu yang baru saja pecah berkeping-keping. Saya melangkah pelan ke tempat tidur, mengambil ponsel. Bukan untuk menelepon Rian lagi, juga tidak mengharapkan pesan darinya. Saya membuka kontak dan mencari sebuah nama yang sudah lama tersimpan, Pak Tono Properti. Ia adalah pelanggan yang pernah perawatan di salon saya, dan suatu kali pernah bercanda, kalau Mbak Dian punya rumah atau tanah mau dijual, telepon saya saja. Saya bisa urus cepat. Saat itu saya hanya tertawa, tidak pernah menyangka akan benar-benar meneleponnya. Tapi hari ini, di dalam kamar yang tertutup, dengan demam yang membakar tubuh dan sikap dingin keluarga di luar sana, saya tiba-tiba menyadari satu hal, jika saya terus tinggal di sini, saya akan kehilangan diri saya sendiri. Jari saya berhenti sejenak di atas layar. Jantung berdebar lebih kencang. Entah karena demam atau karena keputusan yang akan saya ambil. Lalu saya menekan tombol panggil. Ujung sana menjawab dengan cepat, "Halo, Tono di sini." Saya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suara agar tidak bergetar. Setiap kata yang keluar seolah telah dipertimbangkan matang-matang. "Pak Tono, saya Dian, pelanggan dari salon. Saya mau tanya serius. Kalau saya mau jual cepat sebuah rumah dalam 1 hari, Bapak bisa bantu?" Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suaranya menjadi lebih serius. "Kalau harganya bagus, Mbak mau secepat apapun saya bisa usahakan." Saya memejamkan mata, bibir terkatup rapat, lalu mengucapkan kalimat yang saya sendiri tidak percaya bisa keluar dari mulut saya. "Kalau begitu, tolong bantu saya. Saya harus menjualnya hari ini juga." Dan pada saat itu, saya tahu segalanya tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup telepon, tangan masih gemetar, tapi kali ini bukan karena demam, melainkan karena perasaan yang sangat aneh, campuran antara takut dan lega, seperti ketika berdiri di tepi jurang keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Dan saya tahu persis, sejak detik itu, segalanya tidak akan pernah sama lagi. Saya meletakkan ponsel, berbaring telentang, mata menatap langit-langit kamar yang memiliki beberapa bercak lembab. Dulu saya merasa terganggu melihatnya. Tapi sekarang entah kenapa terasa begitu familiar hingga menggelikan. Rumah ini, setiap batanya, setiap lapis katnya, setiap barang di dalamnya, semua ada jejak saya. Namun selama 3 tahun ini, saya hidup seperti orang yang menumpang, seperti orang yang harus tahu diri agar bisa diterima. Saya memejamkan mata, tetapi kenangan menolak untuk pergi. Ia menarik saya kembali ke hari-hari pertama saya melangkahkan kaki ke rumah ini. Ketika semuanya masih baru, ketika saya masih percaya bahwa dengan ketulusan dan usaha, cepat atau lambat saya akan diterima. Waktu itu, ketika kami memutuskan untuk membeli rumah, sayalah yang berinisiatif, karena saya paham jika terus mengontrak, uang akan habis begitu saja tanpa ada aset. Saya mengeluarkan seluruh tabungan hasil kerja bertahun-tahun di salon, ditambah pinjaman dari teman, terkumpul 1 miliar. Rian saat itu hanya punya sekitar 500 juta. Dia sempat ragu, atau kita tunggu beberapa tahun lagi saja? Tapi sayalah yang menyemangatinya, "Tidak apa-apa, kita beli dulu, nanti kita cicil kekurangannya bersama-sama." Saya masih ingat jelas tatapan terima kasihnya saat itu, bagaimana dia menggenggam tangan saya dan berjanji tidak akan pernah membiarkan saya menderita.
Janji-janji itu terdengar begitu tulus hingga saya tidak ragu sedikit pun ketika menandatangani dokumen yang membuat namanya satu-satunya yang tercantum di sertifikat. Hari kami pindah ke rumah baru, ibu mertua saya, Ibu Ratmi, bahkan tersenyum dan mengucapkan kata-kata yang terdengar manis. Punya menantu sehebat ini adalah berkah bagi keluarga kita. Saat itu saya ikut bahagia, berpikir bahwa pilihan saya sudah tepat. Tapi hanya beberapa bulan kemudian, semuanya mulai berubah. Pujian menghilang, digantikan oleh sindiran, tatapan curiga, dan perlahan-lahan, sikap meremehkan yang terang-terangan. Beliau mulai mengkritik pekerjaan saya, kerja kok seharian pegang-pegang orang, dandan, bau kosmetiknya menyengat, tidak tahu bersih atau tidak. Saya mendengarnya dengan perasaan sesak, tapi tetap tersenyum karena berpikir orang tua punya cara pandang yang berbeda. Lalu beliau berkata kepada tetangga, menantu saya itu kerja di salon, penghasilannya lumayan, tapi uangnya tetap harus suami yang kelola. Kalimat itu membuat saya tertegun karena kenyataannya. Sejak pindah ke sini, hampir seluruh pengeluaran rumah tangga saya yang menanggung. Mulai dari listrik, air, belanja bulanan, hingga biaya tak terduga lainnya. Gaji Rian selalu diberikan kepada ibunya, sementara saya secara otomatis menjadi penambal kekurangan. Maya, adik ipar saya, adalah cerita lain lagi. Usianya beberapa tahun di bawah saya, penampilannya modis, selalu memegang ponsel untuk scroll Instagram dan TikTok. Mulutnya selalu bicara tentang orderan dan pelanggan, tapi sebenarnya penghasilannya tidak menentu. Ada bulan dapat beberapa juta, ada bulan tidak dapat sepeser pun. Tapi soal belanja, dia tidak pernah kekurangan. Kalau uangnya habis, dia akan masuk ke kamar saya dengan suara manja, "Mbak, pinjam uang 3 juta dulu, dong. Besok aku ganti." Besok itu berlanjut dari bulan ke bulan. Kalau saya ingatkan, dia hanya tertawa. "Aku belum ada uang, Mbak, mohon dimaklumi." Sementara ibu mertua membelanya mati-matian. Dia kan masih muda, harus diberi kesempatan untuk berbisnis. Padahal, setiap kali saya membeli sesuatu untuk diri sendiri, meskipun hanya sebotol pelembab, beliau akan menatap saya dengan pandangan tidak suka. Saya ingat sekali waktu saya membeli gaun baru untuk menghadiri pesta klien. Beliau melihatnya dan langsung berkata, "Uang tidak pernah kelihatan di setor, tapi dandanannya mewah sekali." Kalimat itu membuat saya membeku, karena sayalah yang memberinya uang belanja setiap bulan. Tapi mungkin dalam pikirannya, uang yang saya hasilkan tidak pernah dianggap sebagai kontribusi, melainkan sesuatu yang memang seharusnya ada. Dan Rian, dia tetap sama. Baik, pendiam. Setiap kali saya curhat, dia hanya akan menghela napas, "Ibu memang begitu orangnya. Kamu sabar sedikit ya, nanti juga semua baik-baik saja." Saya mempercayai kalimat itu selama 3 tahun. Sabar dari hal kecil hingga besar, dari digosipkan di belakang, setiap gerak-gerik diawasi, hingga diremehkan di rumah sendiri. Tapi sebagai balasannya, saya tidak mendapatkan perubahan apapun, hanya sikap meremehkan yang semakin hari semakin jelas. Dan hari ini, ketika saya terbaring demam 39 derajat, tidak ada yang bertanya, tidak ada yang peduli, bahkan dianggap pura-pura, segalanya di dalam diri saya seolah meledak. Saya membuka mata, melihat sekeliling kamar. Setiap sudut kecilnya menyimpan kenangan saya. Dari lemari pakaian yang saya pilih sendiri hingga meja rias yang saya beli dengan uang bonus akhir tahun, semuanya adalah hasil jerih payah saya. Tapi kenapa saya harus hidup seperti orang yang tidak punya hak suara? Saya meraih botol air di meja dan minum seteguk. Air dingin itu mengalir ke tenggorokan yang perih, tetapi juga membantu saya sedikit lebih sadar. Pikiran saya mulai jernih, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi berpikir untuk sabar, melainkan berpikir tentang apa yang pantas saya dapatkan. Saya teringat percakapan tadi dengan Pak Tono, teringat kalimatnya, "Kalau harganya bagus, Mbak mau secepat apapun saya bisa usahakan." Dan sebuah gagasan muncul dengan begitu jelas dan tegas hingga saya sendiri terkejut. Jika rumah ini adalah satu-satunya hal yang menahan saya dalam hubungan ini, mengapa tidak saya potong sendiri tali itu? Saya bangkit duduk. Meskipun kepala masih pusing, ada sumber energi aneh di dalam diri saya. Saya membuka ponsel, memeriksa kembali semua pesan transfer dan mutasi rekening sejak hari pembelian rumah. Setiap angka tertera dengan jelas. 1 miliar. Jumlah uang yang saya keluarkan tidak bisa disangkal oleh siapapun.
Saya menyimpan semuanya, mengambil tangkapan layar, dan mengirimkannya ke email pribadi. Seolah-olah sedang bersiap untuk sebuah pertempuran yang kali ini tidak akan saya biarkan saya kalah. Di luar, hari mulai gelap. Cahaya lampu jalan menembus jendela, menciptakan penerangan redup di dalam kamar. Saya mendengar suara motor yang familiar di depan gerbang. Mungkin mereka sudah selesai makan dan kembali. Malam yang menyenangkan bagi mereka, sementara bagi saya, hari yang hampir merenggut seluruh tenaga. Tapi berbeda dari sebelumnya, kali ini saya tidak lagi merasa menunggu kepulangan mereka. Tidak lagi berharap seseorang akan membuka pintu dan bertanya, "Kamu sudah baik kan?" Sebaliknya, saya hanya merasakan ketenangan dingin yang mulai terbentuk di dalam hati, seolah saya sudah siap untuk apapun yang akan terjadi. Saya melihat lagi ponsel saya, layarnya masih menampilkan nomor Pak Tono. Dan saya tahu, telepon tadi bukanlah tindakan gegabah sesaat, melainkan langkah pertama menuju sebuah keputusan yang mungkin akan membuat seisi rumah ini terperangah. Suara kunci diputar di pintu depan menarik saya kembali ke dunia nyata. Jantung saya berdebar sejenak, bukan karena gugup seperti dulu setiap kali suami pulang, melainkan perasaan yang sangat berbeda, tenang hingga terasa dingin. Saya masih duduk di tepi tempat tidur, punggung bersandar ke dinding, ponsel tergeletak di samping dengan layar masih menyala menampilkan file-file mutasi rekening yang baru saja saya simpan. Bukti hidup atas semua yang telah saya pikul diam-diam selama 3 tahun. Pintu terbuka. Suara langkah kaki dan sandal, disusul tawa riang yang membanjiri rumah. Aroma makanan restoran yang masih menempel, gurih dan asing, sangat kontras dengan udara pengap di kamar saya. "Wah, makan malam hari ini enak sekali ya, Bu." Suara Maya terdengar penuh semangat. Sapi lada hitamnya juara banget. Ibu Ratmi tertawa puas. "Iya, sesekali harus makan di luar biar tahu rasa. Di rumah terus juga bosan." Lalu, suaranya merendah, tapi cukup untuk saya dengar dengan jelas, "Biarkan saja dia di kamar. Paling sekarang sudah bangun. Pura-pura sakit terus juga capek." Saya memejamkan mata sejenak, hanya untuk menahan diri agar tidak memberikan reaksi apapun. Lalu saya membuka mata, bangkit, dan berjalan langkah demi langkah keluar ke ruang keluarga. Mereka bertiga berdiri di sana. Tas berisi sisa makanan diletakkan di atas meja. Rian baru saja melepas jaketnya. Melihat saya, dia sedikit tertegun, tetapi tatapannya bukan khawatir, melainkan sedikit terkejut bercampur canggung. Seolah dia tidak menduga saya akan keluar saat ini. "Kamu sudah baik kan?" tanyanya. Suaranya datar seperti pertanyaan basa-basi. Saya menatapnya, menatap pria yang pernah saya percayai, yang pernah saya serahkan seluruh hidup saya padanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bahkan saya sendiri merasa asing. "Menurut Mas, aku kelihatan seperti orang yang pura-pura sakit?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Belum sempat dia menjawab, Ibu Ratmi sudah menyela dengan suara sinis. "Nah, kan, mulai lagi. Sakit sedikit saja gayanya seperti mau mati. Di rumah ini siapa yang tidak pernah sakit? Apa ada yang terbaring seharian sepertimu?" Saya berbalik menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya tidak lagi menghindari tatapan itu. Tidak tersenyum masam, tidak diam, melainkan menatap lurus, sangat lurus. "Aku demam 39 derajat dari pagi, Bu." Tidak ada yang bertanya, tidak ada yang memberikan satu butir obat pun. Menurut ibu itu hal yang biasa. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi tegang. Maya melirik ibunya lalu ke arah saya, bibirnya terkatup. Rian menghela napas. "Sudahlah, Dik. Ibu cuma bicara begitu, jangan dimasukkan ke hati." Saya tertawa, suara tawa yang terdengar getir di ruangan itu. "Jangan dimasukkan ke hati? Menurut Mas, aku harus memasukkannya kemana? Ke pikiran atau ke muka?" Rian terdiam. Ibu Ratmi mencibir. "Bicara macam apa itu? Jadi menantu kok kurang ajar sama mertua?" Saya melangkah maju, jarak antara saya dan mereka hanya beberapa langkah, tetapi rasanya seperti terpisah oleh dunia lain. Aku yang kurang ajar atau ibu yang keterlaluan, ibu sendiri yang tahu. Begitu kalimat itu selesai, seisi ruangan seolah membeku. Saya belum pernah berbicara dengan nada seperti itu padanya. Belum pernah saya berani melawan secara langsung seperti ini, dan mungkin
Saya sendiri tidak menyangka bisa setenang ini saat mengatakannya. Maya berdiri. Mbak bicara sama ibu kok begitu? Saya menoleh padanya, tatapan saya sedingin es. Aku bicara selayaknya orang yang diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian terdiam. Mungkin karena untuk pertama kalinya, dia melihat saya bukan lagi sebagai kakak ipar penurut, yang bisa dia pinjami uang lalu lupakan. Rian mendekat dan menarik tangan saya dengan lembut. Sudah, Dik, masuk kamar saja istirahat. Kamu lagi capek, jangan bicara lagi. Saya menepis tangannya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatnya paham bahwa kali ini saya tidak mau menghindar. Aku memang capek, Mas. Tapi aku capek bukan karena demam, aku capek karena tinggal di sini. Kalimat itu membuatnya tertegun. Matanya sekilas menunjukkan kepanikan, tetapi dengan cepat tertutup oleh keraguan yang sudah biasa. Ibu Ratmi mendengus. Tidak betah ya pergi saja, siapa yang menahan? Kalimat itu, jika diucapkan di masa lalu, mungkin akan menyakiti saya, akan membuat saya diam dan berbalik pergi. Tapi hari ini, kalimat itu seperti tombol terakhir yang ditekan, membuat segalanya di dalam diri saya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Saya mengangguk, sangat pelan. Iya, aku akan pergi. Mereka bertiga menatap saya, mungkin berpikir saya hanya bicara dalam keadaan emosi. Tapi mereka tidak tahu bahwa keputusan itu sudah saya ambil bahkan sebelum mereka melangkahkan kaki ke dalam rumah. Saya berbalik dan berjalan lurus ke kamar, menutup pintu. Kali ini, saya tidak bersandar di baliknya seperti orang yang lemah, melainkan berjalan lurus ke meja dan mengambil ponsel. Pesan dari Pak Tono muncul. Sudah ada yang tertarik, Mbak. Besok mereka bisa lihat rumah? Saya menatap barisan kata itu, jantung berdebar kencang. Tapi bukan lagi karena ragu, melainkan karena sebuah kepastian. Saya mengetik balasan dengan cepat. Tidak usah besok. Malam ini bisa, Pak? Balasan datang hampir seketika. Bisa. Jam 8 saya antar klien ke sana. Saya melirik jam. 19:10. Artinya, kurang dari 1 jam lagi. Saya meletakkan ponsel, duduk terdiam beberapa detik, lalu mulai berdiri, membuka lemari, dan mengambil sebuah jaket tipis untuk mengganti piyama yang basah oleh keringat. Setiap gerakan terasa pelan, namun mantap. Kepala masih sedikit pusing, tetapi hati saya luar biasa jernih. Saya tidak lagi memikirkan apakah saya salah atau tidak lagi bertanya pada diri sendiri apakah saya keterlaluan. Yang saya tahu hanyalah satu hal. Jika hari ini saya tidak melakukan apa-apa, maka saya akan terus hidup seperti 3 tahun terakhir. Terus diremehkan, terus diabaikan, terus menjadi bayangan dalam hidup saya sendiri. Di luar, suara TV sudah dinyalakan. Suara tawa dan obrolan kembali terdengar seolah tidak ada apa-apa. Seolah kata-kata saya tadi hanya angin lalu. Tapi mereka tidak tahu, angin itu akan segera berubah menjadi badai. Saya mengambil ponsel sekali lagi, melihat daftar file yang sudah tersimpan. Setiap angka, setiap transaksi, semuanya adalah bukti. Sesuatu yang akan membuat mereka tidak bisa menyangkal, tidak bisa membantah. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari kamar sekali lagi. Kali ini, bukan sebagai menantu yang mencoba menyenangkan keluarga, melainkan sebagai seseorang yang bersiap mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dan ketika saya membuka pintu, melihat mereka bertiga duduk di depan TV, saya tahu, sebentar lagi, segalanya di sini akan berubah total. Saya berdiri di sana selama beberapa detik, memandangi mereka seperti melihat sebuah pemandangan yang akan segera saya tinggalkan. Tidak ada lagi perasaan memiliki, tidak ada lagi kebutuhan untuk menjelaskan apapun, lalu saya berbalik dan berjalan lurus ke kamar, menutup pintu. Kali ini dengan lembut namun tegas, seolah sebuah batas baru saja ditarik dengan jelas. Di luar, suara TV masih terdengar, tawa dan obrolan masih riuh. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa dalam waktu kurang dari 1 jam, semua yang mereka anggap sebagai hal yang wajar akan dijungkir balikan sepenuhnya. Saya berjalan ke meja, mengambil ponsel dan membaca kembali pesan dari Pak Tono sekali lagi. Jam 8 saya ke sana. Singkat, jelas, tanpa keraguan. Saya melihat jam. 19:18. Setiap menit yang berlalu terasa begitu berat, bukan karena penundaan.
melainkan sebagai persiapan untuk sebuah titik balik yang bahkan saya sendiri belum pernah bayangkan. Saya membuka kembali folder foto, setiap file mutasi rekening muncul, setiap angka transfer, setiap kali saya menarik tabungan untuk membayar cicilan rumah. Semuanya jelas, sedingin angka-angka yang bisa berbicara. Saya memperbesar detailnya, melihat kembali setiap tanggal, mengingat setiap perjuangan yang harus saya lalui untuk mendapatkan uang itu. Ada bulan-bulan di mana saya bekerja dari pagi hingga malam, tangan dan kaki pegal linu, klien begitu banyak hingga tidak ada waktu untuk makan. Ada hari-hari di mana saya harus meminjam uang dari teman hanya untuk mengejar tenggat pembayaran. Namun pada akhirnya, semua itu dianggap tidak pernah ada. Saya tertawa getir, lalu mulai mengirim seluruh data itu ke email pribadi. Sekaligus mengirimkan satu salinannya ke Pak Tono sesuai permintaannya sebelumnya, lengkap dengan alamat rumah, luas tanah, status hukum, semua yang diperlukan untuk bisa melakukan transaksi secepat mungkin. Ponsel bergetar. Pak Tono menelepon kembali. Saya mengangkatnya. Suaranya tetap profesional, tetapi terdengar lebih serius. Saya sudah lihat sekilas, Mbak. Lokasi rumahnya bagus, sertifikat atas nama suami, tapi Mbak punya bukti kontribusi dana yang sangat jelas. Kalau mau diproses cepat, saya ada klien yang siap, mereka memang sedang cari rumah di area situ, asal harganya cocok, mereka langsung bayar. Saya terdiam beberapa detik, lalu bertanya langsung, kalau jual cepat hari ini, harga terendah berapa, Pak? Dia tidak berbelit-belit. Sekitar 1,2 sampai 1,25 miliar Mbak. Sedikit di bawah harga pasar, supaya mereka cepat ambil keputusan. Mbak bersedia. Saya memejamkan mata. Pikiran saya dengan cepat menghitung angka-angka. Harga beli 1,5 miliar, bagian saya 1 miliar. Jika dijual 1,2 miliar, saya masih bisa mendapatkan kembali sekitar 800-an juta setelah dipotong berbagai biaya dan bagian suami. Artinya, saya tidak rugi, bahkan masih bisa mengamankan hasil kerja keras saya. Saya membuka mata, suara saya begitu tenang hingga saya sendiri merasa aneh. Baik Pak. Tolong bantu saya urus, secepatnya. Di seberang sana hening sejenak, lalu dia berkata perlahan. Saya tanya serius, Mbak, keluarga tahu? Saya melihat ke arah pintu, di mana di seberangnya ada ruang keluarga dengan 3 orang yang sedang tertawa bahagia. Saya menjawab singkat, belum. Dan saya tidak berencana memberitahu mereka lebih dulu. Pak Tono menghela napas pelan. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya akan bawa klien jam 8. Tolong Mbak siapkan diri untuk membuka pintu dan bicara jika perlu, selebihnya biar saya yang tangani. Saya menjawab iya singkat, lalu menutup telepon dan meletakkannya di meja. Tangan saya masih sedikit gemetar, tetapi bukan lagi karena takut, melainkan karena saya tahu, saya sedang melakukan sesuatu yang tidak seorang pun di rumah ini berpikir saya punya keberanian untuk melakukannya. Saya berjalan ke lemari, membukanya, dan memandangi barisan pakaian yang tergantung rapi. Ada baju yang saya beli saat awal-awal pindah ke sini, ada yang bahkan belum pernah saya pakai karena kesibukan. Saya menarik sebuah koper kecil, meletakkannya di atas tempat tidur, membuka kuncinya, dan mulai melipat beberapa setel pakaian penting. Setiap gerakan terasa pelan namun pasti, seolah saya sudah mempersiapkan ini sejak lama. Sambil melipat pakaian, kepala saya masih sedikit pusing karena demam. Sesekali saya harus berhenti sejenak untuk menyeimbangkan diri. Tapi saya tidak berhenti, karena saya tahu jika saya berhenti, jika saya membiarkan emosi masuk, saya mungkin akan luluh lagi, akan meyakinkan diri sendiri untuk mengalah lagi. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi sekali lagi. Di luar, suara Maya terdengar. Mas Rian, besok antar aku ambil barang ya. Ada beberapa pesanan mendesak. Rian menjawab, iya. Besok Mas atur waktunya. Lalu Ibu Ratmi menyela, ingat pulang cepat untuk makan siang, jangan keluyuran terus. Percakapan yang biasa dan akrab, tetapi saat ini terdengar seperti datang dari dunia lain yang tidak ada lagi hubungannya dengan saya. Saya menutup resleting koper, meletakkannya dengan rapi di sudut kamar, tidak terburu-buru untuk membawanya pergi. Karena saya tahu, malam ini saya belum akan langsung pergi. Saya harus tinggal untuk menyelesaikan semuanya dengan jelas. Saya kembali ke meja,
mengambil selembar kertas kosong, dan menulis beberapa baris. Tidak panjang, hanya hal-hal yang perlu dikatakan jika situasi menjadi kacau. Saya tidak mau berdebat, tidak mau terseret ke dalam adu mulut yang tidak ada gunanya. Saya ingin semuanya berjalan cepat, ringkas, dan tegas, sama seperti keputusan yang baru saja saya ambil. Jam menunjukkan pukul 19.52. Jantung saya mulai berdebar sedikit lebih cepat. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu momen itu semakin dekat. Saya berdiri dan melangkah keluar dari kamar sekali lagi. Mereka bertiga masih duduk di depan TV. Cahaya dari layar menerangi wajah mereka yang tenang dan tanpa beban, seolah hidup akan selamanya seperti ini, tidak akan ada yang berubah. Rian menatap saya. Kali ini matanya sedikit menyelidik. Belum tidur? Saya menjawab singkat, belum. Ibu Ratmi melirik saya sekilas, suaranya masih ketus. Kalau sakit ya di kamar saja, tiduran. Keluar masuk terus buat apa? Saya tidak menjawab, hanya berdiri di sana memandangi mereka sekali lagi, lalu berbalik ke arah pintu depan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Suara yang sangat biasa, tetapi pada saat itu, terasa seperti sinyal pembuka sebuah gempa bumi. Mereka bertiga terkejut. Maya berdiri. Siapa yang datang jam segini? Rian juga menoleh ke arah saya, seolah menunggu penjelasan. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa memegang kendali. Saya berjalan lurus ke pintu, tangan saya memegang gagangnya. Jantung berdebar kencang, tetapi tatapan saya luar biasa tenang. Saya membuka pintu. Di depan saya ada Pak Tono, di sebelahnya berdiri sepasang suami istri paruh baya berpenampilan rapi. Mata mereka dengan cepat melirik saya, lalu melihat ke dalam rumah. Pak Tono tersenyum, suaranya jelas. Selamat malam Mbak, saya antar klien untuk lihat rumah. Dan tepat di belakang saya mendengar ibu mertua saya melompat berdiri, suaranya panik. Lihat rumah apa maksudnya? Saya tidak berbalik, hanya sedikit memiringkan kepala, dan mengucapkan satu kalimat yang bahkan saya sendiri bisa merasakan betapa dinginnya kalimat itu. Lihat rumah. Untuk dibeli. Dan pada saat itu, saya tahu, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Suasana di dalam rumah membeku seketika. Tepat saat Pak Tono melangkah masuk, diikuti oleh pasangan paruh baya yang berpakaian rapi itu, mata mereka dengan cepat menyapu sekeliling ruangan seolah sedang menilai setiap sudut dinding dan perabotan. Saya mendengar dengan jelas suara sandal ibu mertua saya yang dihentakkan ke lantai. Suaranya pecah karena marah. Apa-apaan ini? Lihat rumah? Siapa yang izinkan? Ini rumah anak saya. Kamu bawa masuk orang asing ini maksudnya apa? Saya masih berdiri di sana, tangan memegang gagang pintu, tidak langsung berbalik, hanya sedikit memiringkan kepala, seolah sudah menyiapkan jawaban ini sejak awal. Saya yang undang. Dua kata singkat itu cukup untuk membuat mereka bertiga di belakang saya tertegun. Rian berjalan cepat ke arah saya, menarik lengan saya pelan, suaranya direndahkan tetapi terdengar mendesak. Dian, kamu ini sedang apa? Saya menoleh menatapnya, tatapan saya tenang hingga terasa dingin. Aku sedang melakukan hal yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Sebelum Rian sempat bereaksi, Pak Tono sudah masuk dengan sangat wajar, seolah ini adalah transaksi biasa. Selamat malam, Bapak, Ibu. Saya Tono, dari agen properti. Hari ini saya membawa klien untuk melihat rumah, sesuai janji dengan Mbak Dian. Pasangan itu juga mengangguk memberi salam. Pria itu berkata, kami hanya melihat-lihat dulu. Kalau cocok, nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Suaranya tenang, tetapi matanya tidak bisa menyembunyikan minat yang tulus. Ibu Ratmi maju selangkah, berdiri menghalangi di tengah ruang keluarga, suaranya nyaris berteriak. Tidak ada lihat-lihat. Rumah ini tidak dijual. Silakan kalian keluar. Suasana begitu tegang, hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Tapi anehnya, saya sama sekali tidak gemetar. Saya melangkah maju, berdiri sejajar dengannya. Untuk pertama kalinya, saya tidak mundur. Ibu bilang tidak dijual, tapi saya bilang dijual. Begitu kalimat itu selesai, Rian nyaris membeku. Dian, kamu bicara apa? Saya menatap lurus ke arahnya. Aku bilang, rumah ini aku jual. Dia menggelengkan kepala, suaranya mulai meninggi. Kamu jangan bercanda lagi.
rumah ini atas nama Mas. Bagaimana caranya kamu menjualnya? Saya tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan ekspresi setengah getir, setengah tegas. Saya merogoh saku, mengeluarkan ponsel, dan dengan cepat membuka file mutasi rekening yang sudah disiapkan, lalu menunjukkannya di depan mereka. Mas benar, rumah ini atas nama Mas. Tapi uang untuk membelinya, lebih dari 1 miliar, itu uangku. Semuanya ada di sini, setiap rupiahnya. Mas mau lihat? Ruangan itu hening seketika, hanya suara TV yang masih menyala menayangkan sebuah acara entah apa, tapi tak ada lagi yang peduli. Maya berdiri kaku di sudut, matanya terbelalak. Ibu Ratmi seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kamu berani mengungkit-ungkit soal uang? Saya menatapnya, kali ini tanpa rasa segan sedikit pun. Iya, Bu. Karena selama ini saya diam, Ibu pikir saya tidak punya hak, tapi hari ini saya tegaskan, saya punya hak. Pak Tono yang berdiri di samping, mengamati situasi, lalu dengan lembut menyela dengan suara profesionalnya. Saya mengerti ini masalah keluarga, tapi jika Mbak Dian adalah pihak dengan kontribusi dana terbesar dan memiliki bukti, maka transaksi ini sepenuhnya bisa dinegosiasikan antar pihak. Hari ini klien hanya datang untuk melihat. Jika keluarga belum sepakat, kita bisa diskusikan lagi. Tidak ada diskusi apa-apa. Potong Rian, suaranya mulai kehilangan kendali. Dian, kamu sudah gila? Kalau ada masalah, kita bicarakan di dalam, kenapa harus bawa-bawa orang luar? Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa kasihan, hanya merasa lelah. Aku sudah bicara dengan Mas selama 3 tahun. Tapi apa Mas pernah membelaku? Dia terdiam, matanya ragu. Ibu Ratmi masih pantang mundur. Saya bilang sekali lagi, rumah ini tidak dijual. Kamu mau pergi, pergi saja sendiri, jangan bawa-bawa harta anak saya. Saya menoleh padanya, perlahan mengucapkan setiap kata. Ibu salah. Ini bukan harta Mas Rian seorang, apalagi harta ibu. Ini harta kami berdua, dan bagian saya di dalamnya, saya punya hak untuk memutuskannya. Udara terasa semakin pekat. Pasangan calon pembeli itu saling berpandangan dengan canggung. Sang istri berbisik pelan pada suaminya, bagaimana kalau kita pulang saja, Pak? Tetapi suaminya menggeleng pelan, lalu menoleh ke Pak Tono. Boleh kami lihat-lihat sebentar, kalaupun keluarga belum sepakat, kami tidak akan memaksa. Pak Tono mengangguk, lalu menoleh ke arah saya seolah menunggu sinyal. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Silakan, Pak. Bapak antar mereka lihat-lihat saja. Kalimat itu seperti tamparan lain yang mendarat di tengah suasana yang sudah tegang. Rian mencengkeram lengan saya. Dian, Mas bilang berhenti. Saya menatap tangannya, lalu dengan lembut melepaskan satu persatu jarinya. Mas tidak pernah berhenti demi aku, jadi jangan minta aku berhenti demi Mas. Dia terpaku dan melepaskan tangannya. Saya menoleh ke Pak Tono. Silakan, Pak. Dan begitulah, di tengah tatapan terkejut seluruh keluarga, Pak Tono mulai memperkenalkan setiap area rumah. Ruang keluarga, dapur, 2 kamar tidur, balkon kecil di belakang. Segala sesuatu yang familiar mendadak terasa asing ketika dilihat dari sudut pandang seorang pembeli. Setiap kata yang diucapkan Pak Tono seolah sedang membedah rumah ini dari kehidupan saya, mengubahnya menjadi sebuah barang dagangan. Ibu Ratmi terduduk lemas di sofa, tangannya gemetar. Ya Tuhan, anak ini benar-benar gila. Sementara Maya tergagap, Mbak, apa-apaan ini? Saya tidak menjawab, hanya berdiri diam mengamati setiap langkah para tamu. Kepala masih sedikit pusing karena demam, tetapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya tahu apa yang saya lakukan, dan saya tidak berniat untuk mundur lagi. Beberapa saat kemudian, mereka kembali ke ruang keluarga. Pria itu mengangguk-angguk. Rumahnya lumayan bagus. Lokasi di sini kalau harganya pas, kami bisa pertimbangkan cepat. Pak Tono menatap saya, matanya seolah bertanya untuk terakhir kalinya. Saya paham. Ini adalah momen penentuan. Saya berkata dengan jelas, tanpa ragu. Harga 1,2 miliar. Kalau Bapak dan Ibu mau cepat, saya tinggalkan semua perabotan dasarnya. Begitu kalimat itu selesai, seisi rumah di belakang saya nyaris melompat bersamaan. Rian berteriak, tidak bisa. Mas tidak setuju. Ibu Ratmi juga maju. Kamu tidak punya hak,
Tapi kali ini saya tidak menoleh lagi. Saya hanya menatap lurus ke arah calon pembeli, menunggu jawaban mereka. Dan ketika pria itu mengangguk perlahan, kalau surat-suratnya jelas, kami bisa kasih uang muka malam ini juga, saya tahu, jalan di depan saya telah terbuka, dan di belakang saya, sebuah badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saya mendengar dengan jelas Ibu Ratmi menarik napas dengan kasar, seperti orang yang baru saja disiram seember air es di tengah cuaca dingin. Rian berdiri mematung, tangannya masih menggantung di udara, seolah belum percaya bahwa kalimat kasih uang muka malam ini juga yang keluar dari mulut orang asing itu adalah nyata. Hanya Pak Tono yang masih mempertahankan ketenangan seorang profesional. Dia sedikit menoleh ke arah saya, suaranya pelan tapi sangat jelas. Kalau Mbak sudah yakin, kita bisa duduk dan bicarakan detailnya sekarang. Bapak dan Ibu pembeli juga sudah menunjukkan niat baik. Saya mengangguk. Tenggorokan masih kering karena demam, tapi hati saya luar biasa tenang. Sementara di belakang saya, badai yang sesungguhnya mulai mengamuk. Tidak bisa. Aku tidak setuju. Rian melangkah lurus ke depan saya, wajahnya memerah, campuran antara marah dan panik. Dian, kamu ini main-main apa? Ini bukan hal yang bisa dijadikan lelucon. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya menyadari, pria ini ketika panik terlihat sama seperti pria lemah lainnya, bersuara keras hanya untuk menutupi ketidakberdayaannya. Saya menjawab sangat pelan, aku tidak pernah bercanda. Selama 3 tahun ini, aku sudah terlalu serius. Ibu Ratmi mendengar itu dan langsung meledak. Beliau berkacak pinggang, suaranya melengking nyaring hingga memekakan telinga. Kamu mau menghancurkan rumah ini, ya? Memang dasar perempuan jahat. Cuma karena punya uang sedikit saja sudah merasa hebat. Rumah ini atas nama anak saya. Kamu pakai status apa mau menjualnya? Saya menoleh menatapnya, tatapan saya tidak lagi menghindar. Saya pakai status sebagai orang yang mengeluarkan uang nyata untuk rumah ini. Saya pakai status sebagai orang yang selama 3 tahun banting tulang membayar semua biaya hidup di rumah ini. Saya pakai status sebagai orang yang terbaring demam 39 derajat tapi masih dibilang pura-pura, lalu ditinggal oleh seluruh keluarga untuk makan di restoran. Kalimat terakhir itu merobek keheningan. Pasangan pembeli itu sedikit mundur, jelas mereka tidak menyangka akan menyaksikan drama keluarga yang begitu telanjang. Maya akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar panik. Mbak tenang dulu, ada apa-apa dibicarakan baik-baik. Kalau begini kan malu sama tetangga. Saya menoleh padanya, bibir saya membentuk senyum tipis. Sekarang kamu baru takut malu dilihat orang? Waktu ibu dan kamu di luar sana bilang aku pura-pura sakit, waktu kalian berdua bersemangat pergi makan dan meninggalkanku yang sedang demam, apa kalian takut malu dilihat orang? Dia langsung bungkam, matanya mulai mencari-cari arah lain. Rian melangkah lebih dekat lagi, kali ini suaranya lebih rendah tetapi lebih menekan. Sudah cukup. Masuk kamar, kita bicara. Saya menggeleng. Tidak, hari ini aku tidak akan masuk kamar. Semuanya akan dibicarakan di sini, di depan semua orang. Karena selama 3 tahun ini, aku sudah cukup banyak bicara berdua saja denganmu. Dia menggeretakkan gigi, pelipisnya berkedut. Saya tahu dia sedang berusaha menjaga citranya di depan orang luar. Dan anehnya, justru hal itu yang membuat saya semakin bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak pernah benar-benar takut saya terluka. Dia hanya takut dirinya terlihat buruk. Pria pembeli itu angkat bicara, mencoba menenangkan situasi. Begini saja, Bapak dan Ibu selesaikan dulu masalah internalnya. Kami tidak mau menyulitkan, tapi jika memang pihak penjual sudah memutuskan untuk bertransaksi, kami siap untuk proses cepat. Ibu Ratmi langsung berbalik ke arah mereka, menunjuk dengan kasar. Saya bilang, rumah ini tidak dijual. Kalian jangan mentang-mentang lihat rumah tangga orang sedang ada masalah lalu ambil kesempatan dalam kesempitan. Pak Tono segera menengahi, suaranya tetap sopan tetapi lebih tegas dari sebelumnya. Maaf, Bu. Saya paham Ibu sedang emosi, tapi kami di sini bekerja sesuai prosedur. Mbak Dian yang secara aktif menghubungi kami, memberikan informasi lengkap beserta bukti kontribusi dananya. Hari ini klien hanya datang untuk melihat dan berdiskusi. Jika keluarga belum sepakat, kita bisa berhenti di sini. Tapi sebaiknya kita tidak saling menghina. Ibu Ratmi melotot. Kamu orang luar tahu apa?
Urusan keluarga saya bukan urusanmu. Pak Tono tidak melanjutkan, hanya menoleh ke arah saya seolah mengingatkan bahwa keputusan ada di tangan saya. Saya menarik napas. Rasa panas di dahi belum juga turun, kepala sedikit berdengung, tetapi justru ketidaknyamanan fisik ini yang membuat saya lebih sadar dari sebelumnya. Saya mengeluarkan ponsel, membuka folder mutasi rekening, lalu berbicara lantang di depan semua orang. Baik, kalau hari ini mau bicara, kita tuntaskan semuanya. Ini adalah bukti transfer pembelian rumah dari rekening saya, totalnya 1 miliar rupiah. Ini bukti pembayaran perabotan, renovasi dapur, perbaikan kamar mandi, pemasangan AC, penggantian pintu balkon. Ini bukti pembayaran listrik, air, belanja bulanan yang hampir setiap bulan keluar dari rekening saya. Mas Rian memberikan gajinya berapa ke ibu, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, tanpa uang saya, rumah ini tidak akan bisa berjalan seperti 3 tahun terakhir. Rian menatap layar ponsel yang saya sodorkan, wajahnya berubah pucat. Dia tahu saya tidak berbohong, tapi mungkin dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana saya membuka semuanya. Saya melanjutkan, suara saya semakin mantap. Saya diam bukan berarti saya tidak tahu. Saya sabar bukan berarti saya tidak sakit hati. Saya bertahan bukan berarti saya tidak punya jalan keluar. Ibu Ratmi menggigit bibir, lalu tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Tidak lagi melengking, melainkan menjadi lebih lambat dan penuh racun. Ternyata kamu sudah merencanakan semuanya. Pura-pura jadi menantu baik selama ini, ternyata hanya menunggu hari untuk merebut rumah. Firasatku tidak salah, perempuan yang punya uang sedikit saja sudah merasa bisa menguasai dunia. Kalimat itu, jika diucapkan di masa lalu, akan membuat hati saya sesak. Tapi malam ini, kalimat itu hanya menjadi bukti terakhir bahwa wanita ini tidak pernah menganggap saya sebagai keluarga. Saya menatapnya. Suara saya tidak tinggi, tetapi setiap kata terdengar jelas. Saya tidak merebut apapun. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Coba ibu jujur, jika hari ini yang terbaring demam itu Mas Rian, apa ibu akan mengajak seluruh keluarga pergi makan? Jika yang menyumbang 1 miliar untuk rumah ini adalah Maya, apa ibu akan memperlakukannya seperti orang numpang? Ibu tidak pernah membenci saya karena saya salah. Ibu membenci saya karena saya bukan anak yang ibu lahirkan, tapi saya yang bisa menopang seluruh rumah ini. Ibu Ratmi terbelalak, mulutnya terbuka hendak membantah, tetapi tidak ada kata yang keluar. Mungkin karena untuk pertama kalinya, saya menusuk tepat di titik paling sakit. Maya menatap ibunya dengan bingung, lalu menatap saya, seolah dia mulai sadar bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan adu mulut biasa. Rian mengepalkan kedua tangannya, suaranya serak. Kamu mau apa? Saya menoleh padanya. Akhirnya, dia menanyakan pertanyaan yang tepat. Saya menatap lurus ke matanya, di mana saat ini ada campuran kepanikan, kemarahan, rasa malu, dan sedikit permohonan. Aku mau diperlakukan sebagai manusia, tapi aku sudah memintanya selama 3 tahun dan tidak ada yang memberikannya. Jadi sekarang, aku pakai cara lain. Aku ambil uangku, dan aku pergi. Seisi ruangan hening. Wanita pembeli itu menarik pelan lengan suaminya, mungkin dia juga ikut merasakan sesaknya suasana. Tetapi sang suami justru berinisiatif angkat bicara, suaranya terdengar matang. Kalau Mbak bicaranya terus terang begini, saya juga akan terus terang. Rumah ini lokasinya bagus, kami sangat suka. Tapi kami tidak mau membeli aset yang masih dalam sengketa. Jika Mbak benar-benar bisa memutuskan, baru kami akan memberikan uang muka. Pak Tono mengangguk mendukung. Betul. Yang penting pihak penjual punya ketegasan dan arah penyelesaian hukum yang jelas. Mbak Dian, sekarang waktunya Mbak bicara tegas. Saya tidak langsung menjawab. Saya memutar pandangan ke seluruh penjuru rumah. Sofa yang saya pilih modelnya, gorden yang saya pasang sendiri saat baru pindah, vas bunga di meja adalah hadiah dari klien saat perayaan 1 tahun salon saya. Semuanya ada jejak saya, tetapi tidak pernah memberikan rasa perlindungan. Saya kembali menatap mereka, mendengar dengan jelas detak jantung saya sendiri, lalu mengucapkan satu kata. Saya jual. Satu kata itu seperti palu godam yang menghantam tengah ruang keluarga. Rian langsung maju, matanya memerah. Kamu gila. Kalau kamu jual, ibu dan mas tinggal di mana?
Maya di mana? Saya tertawa. Kali ini bukan lagi tawa getir, melainkan tawa yang penuh ironi. Sekarang Mas baru bertanya kami tinggal di mana? Waktu aku terbaring demam, aku ada di mana? Apa Mas bertanya? Dia tercekat. Saya mundur selangkah. Menjaga jarak agar tidak ada yang bisa menggunakan emosi untuk menarik saya kembali. 3 tahun ini, aku hidup di rumah ini seperti mesin ATM yang bisa memasak. Begitu aku tumbang, semua orang malah merasa terganggu. Kalau begitu, mulai sekarang, silakan kalian urus diri kalian sendiri. Ibu Ratmi tiba-tiba maju, tangannya terangkat seolah hendak menampar saya. Tapi kali ini, saya berhasil menangkap pergelangan tangannya di udara. Kami berdua sama-sama tertegun sejenak. Saya belum pernah melawannya secara fisik seperti ini. Tangan beliau gemetar di dalam genggaman saya, entah karena marah atau kaget. Saya perlahan menurunkan tangannya, suara saya sedingin es. Ibu jangan sentuh saya. Mulai sekarang, saya tidak akan sabar lagi. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup membuat semua orang terdiam. Pada saat itu, mereka mengerti bahwa menantu yang selama ini menunduk, yang selama ini menahan diri, yang selama ini menelan air mata demi menjaga keharmonisan, telah tiada. Dan saya juga mengerti, pintu untuk kembali baru saja saya tutup dengan tangan saya sendiri. Pak Tono melihat situasi sudah mencapai batasnya, segera menarik kursi dan mempersilakan pasangan pembeli itu duduk, lalu mengeluarkan selembar surat perjanjian uang muka dari tasnya. Rian melihat kertas putih dengan klausul yang sudah tercetak itu, wajahnya pucat pasi. Ibu Ratmi terengah-engah, lalu terduduk lemas di sofa seolah seluruh tenaganya terkuras habis. Saya berdiri tegak di tengah ruang keluarga. Keringat membasahi punggung, kepala panas, kaki sedikit lemas karena demam yang belum reda. Tapi di dalam hati, ada sebuah kekuatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Karena saya tahu, malam ini bukanlah akhir. Malam ini hanyalah awal di mana keluarga mereka mulai mengerti bahwa wanita yang paling mereka remehkan, justru adalah orang yang bisa mengguncang seluruh atap rumah ini hanya dengan satu panggilan telepon. Lembar surat perjanjian uang muka diletakkan di atas meja. Suara pulpen yang ditekan di atas permukaan kaca terdengar begitu jelas, membuat suasana yang sudah tegang semakin menyesakkan. Saya berdiri di sana, menatap barisan kata yang tercetak setiap klausulnya jelas dan dingin, seperti sebuah kontrak yang akan memutus total 3 tahun kehidupan yang telah saya coba pertahankan. Di seberang saya, Rian berdiri kaku, kedua tangannya terkepal. Matanya terpaku pada lembaran kertas itu, seolah tidak percaya semua yang terjadi di hadapannya adalah nyata. Ibu Ratmi terengah-engah, tangannya masih memegangi dada, mulutnya bergumam, "Ya Tuhan, dia benar-benar melakukannya. Dia benar-benar melakukannya." Maya bersandar ke dinding. Pandangannya bolak-balik antara saya dan ibunya. Seperti anak kecil yang pertama kali melihat dunianya dijungkir-balikan. Pak Tono mendorong pelan kertas itu ke arah pria pembeli, suaranya tetap profesional. "Jika Bapak dan Ibu setuju, kita bisa berikan uang muka sebesar 100 juta rupiah dulu. Prosedur selanjutnya akan kami bantu urus secepat mungkin." Pria itu mengangguk, mengambil pulpen, tetapi masih menoleh ke arah saya sekali lagi. "Mbak yakin?" Saya tidak ragu, saya mengangguk. "Saya yakin." Dua kata itu jatuh, tidak keras, tetapi cukup untuk memupuskan semua harapan tipis yang tersisa di mata Rian. Dia maju, menggebrak meja dengan keras. Kertas itu bergetar. "Tidak ada yang tanda tangan, saya tidak akan tanda tangan. Ini rumah saya, tidak ada yang boleh menjualnya tanpa persetujuan saya." Pak Tono sedikit mengernyit, tetapi tetap tenang. "Pak Rian, saya mengerti Bapak sedang emosi. Tapi secara prinsip, jika suami istri memiliki sengketa aset, hal itu tetap bisa diselesaikan melalui kesepakatan atau pembagian berdasarkan kontribusi dana. Pihak kami hanya sebagai perantara transaksi, untuk urusan hukum yang lebih detail nanti akan dibantu oleh notaris." Rian langsung menoleh ke arah saya, suaranya nyaris menggeram. "Kamu benar-benar mau memperbesar masalah ini sejauh ini?" Saya menatapnya, tidak menghindar. "Aku tidak memperbesar masalah. Aku hanya tidak mau lagi mengecilkannya." Kalimat itu membuatnya tercekat, seolah ada yang mencekik lehernya. Saya menoleh ke Pak Tono. "Silakan dilanjutkan, Pak."
Pria pembeli itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengambil pulpen dan menandatangani surat perjanjian. Setiap goresan penanya terasa jelas dan tegas. Lalu dia menyodorkan kertas itu kepada istrinya untuk ditandatangani. Suara ujung pulpen di atas kertas terdengar di tengah keheningan, seperti sayatan-sayatan yang memisahkan saya dari apa yang disebut keluarga selama 3 tahun ini. Setelah mereka selesai, pria itu membuka tasnya, mengeluarkan segepok uang yang diikat rapi, dan meletakkannya di atas meja. 100 juta rupiah sebagai uang muka. Silakan Mbak periksa. Saya tidak perlu menghitung. Hanya melihatnya sekilas lalu mengangguk. Pak Tono dengan cepat membuatkan tanda terima, menandatanganinya, memberikan 1 salinan untuk saya, dan 1 untuk pihak pembeli. Semua terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit, begitu cepat hingga jika ada yang tidak menyaksikannya langsung, mungkin akan mengira ini hanyalah mimpi buruk. Tapi bagi saya, ini adalah kenyataan yang paling jelas. Begitu gepokan uang itu diletakkan di meja, Ibu Ratmi tiba-tiba melompat, maju seolah kehilangan kendali. Tangannya gemetar, suaranya pecah. Kamu berani menerima uangnya? Kamu berani menjualnya? Saya berdiri diam menatapnya, tidak mundur. Iya, Bu, saya berani. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, matanya memerah. Kamu jahat. Kamu jahat sekali, Dian. Kamu hancurkan rumah ini. Saya menggeleng pelan. Rumah ini sudah hancur sejak lama, Bu. Hanya saja, Ibu baru melihatnya hari ini. Kalimat itu membuatnya terpaku, tangannya terkulai lemas. Rian tidak lagi berteriak. Dia hanya berdiri di sana dengan wajah pucat. Tatapannya pada saya bukan lagi kemarahan, melainkan sesuatu yang lebih kompleks. Seolah untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat saya, bukan sebagai istri yang selalu sabar, melainkan sebagai seorang wanita yang bisa melangkah pergi dari segalanya. Dia berkata sangat pelan, nyaris berbisik, kamu tidak akan punya jalan untuk kembali lagi. Saya menatapnya dengan lembut namun tegas. Aku sudah terlalu sering kembali. Suasana kembali hening. Pak Tono berdiri dan menjabat tangan kliennya. Baik, kita sepakati seperti ini ya, Pak, Bu. Besok pihak kami akan membantu proses selanjutnya. Terima kasih atas kepercayaannya. Pasangan itu mengangguk, menatap saya sekali lagi. Tatapan mereka bukan lagi sekadar pembeli, tetapi ada semacam pemahaman samar di sana. Lalu mereka berbalik dan berjalan keluar. Pak Tono juga menoleh kepada saya. Mbak jaga kesehatan ya, besok saya hubungi lagi. Saya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Pintu tertutup. Suara langkah kaki menjauh. Rumah ini kembali hanya dengan kami berempat, tetapi tidak lagi sama. Rasanya seperti baru saja dilanda gempa, semuanya masih di tempatnya, tetapi fondasinya sudah retak total. Saya berdiri di sana, melihat gepokan uang di atas meja, lalu menatap 3 orang di hadapan saya. Maya adalah yang pertama angkat bicara, suaranya bergetar. Mbak serius melakukan ini? Saya tidak menatapnya. Kamu sudah lihat sendiri. Dia menelan ludah, lalu menoleh ke Rian. Mas, sekarang bagaimana? Rian tidak menjawab, hanya terus menatap saya dengan pandangan kosong. Ibu Ratmi terduduk lemas di sofa, kedua tangannya memegangi kepala, mulutnya bergumam tidak jelas. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau berada dalam situasi yang tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia paksakan, tidak bisa dia gunakan kata-kata pedas untuk membuat orang lain mundur. Saya berjalan ke meja, mengambil gepokan uang itu, memasukkannya dengan rapi ke dalam tas, lalu berbalik menatap mereka untuk terakhir kalinya malam itu. 1 minggu lagi serah terima rumah. Rian tersentak. Kamu benar-benar mau pergi? Saya menatapnya, tatapan saya tenang. Aku sudah pergi sejak Mas memilih untuk diam. Kalimat itu jatuh dengan ringan, tetapi cukup untuk membuat seisi ruangan terasa sesak. Saya berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu. Saya tidak lagi mendengar suara siapapun, hanya detak jantung saya sendiri, dan napas yang masih panas karena demam. Saya bersandar di pintu, memejamkan mata. Kali ini, air mata tidak jatuh. Bukan karena saya tidak terluka, tetapi karena saya sudah melewati batas di mana air mata bisa menyelesaikan masalah. Di luar, sebuah keluarga baru saja hancur. Di dalam, untuk pertama kalinya, saya merasa bisa berdiri tegak. Malam itu,
saya nyaris tidak tidur. Bukan lagi karena demam, melainkan karena pikiran saya luar biasa jernih. Setiap gambar, setiap kalimat dari malam itu terus berputar ulang seperti film yang diperlambat. Bedanya, kali ini saya bukan lagi penonton yang pasrah, melainkan orang yang menekan tombol untuk membuat semuanya pecah. Saya berbaring menghadap dinding, mendengar setiap suara kecil di rumah. Langkah kaki Rian yang berat, suara pintu kamarnya dibuka lalu ditutup. Batuk kering Ibu Ratmi dari ruang depan. Bahkan suara Maya yang diam-diam menelepon seseorang. Suaranya pelan tapi mendesak. Mbak Dian benar-benar jual rumahnya. Aku tidak tahu harus bagaimana. Setiap suara itu seperti potongan puzzle terakhir yang menegaskan bahwa apa yang disebut keluarga ini, mulai sekarang, tidak akan pernah kembali seperti semula. Saya tidak menangis, tidak menyesal, hanya merasa hampa, seolah baru saja membersihkan sebuah ruangan yang sudah terlalu lama tidak dibuka. Menjelang pagi, saya tertidur tanpa sadar. Ketika saya membuka mata, sinar matahari sudah menyelinap melalui celah gorden, menciptakan seberkas cahaya di dinding. Kepala saya masih agak berat. Tetapi demamnya sudah jauh mereda. Saya duduk, melihat sekeliling kamar. Koper yang saya siapkan semalam masih tergeletak rapi di sudut. Semuanya masih di tempatnya, hanya saya yang tidak lagi sama seperti kemarin. Saya melangkah keluar. Ruang keluarga sunyi senyap. Tidak ada suara TV, tidak ada obrolan. Hanya Ibu Ratmi yang duduk sendirian di sofa, tatapannya kosong. Melihat saya, tatapannya tidak lagi tajam seperti semalam, melainkan ada kelelahan, bahkan ketakutan. "Sudah bangun?" tanyanya, suaranya serak. Saya mengangguk tanpa menjawab. Beliau terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang jauh lebih pelan. "Kamu serius melakukan ini?" Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya saya melihatnya tidak lagi dalam posisi mendominasi, melainkan seperti seseorang yang mencoba memegang sesuatu yang terlepas dari tangannya. "Saya sudah melakukannya, Bu." Beliau menghela napas, kedua tangannya saling bertaut. Urusan rumah itu bukan main-main, tidak bisa seenaknya bilang jual lalu dijual. Saya memotongnya, tidak dengan suara keras, tapi cukup jelas. "Ibu benar, justru karena ini bukan main-main, makanya saya melakukannya sungguhan, bukan hanya mengancam seperti sebelumnya." Beliau terdiam, pandangannya tertunduk. Mungkin beliau mulai mengerti bahwa kali ini, tidak ada lagi cara untuk memaksa saya mundur dengan kata-kata. Saat itu, pintu kamar terbuka, Rian keluar. Wajahnya terlihat jauh lebih kuyuh hanya dalam semalam, matanya cekung. Mungkin dia juga tidak tidur. Dia menatap saya, lalu pandangannya beralih ke koper di kamar saya, dan berhenti di sana lebih lama dari biasanya. "Kamu mau kemana?" tanyanya. Saya menjawab singkat, "Keluar." Dia melangkah maju, suaranya merendah. "Keluar kemana?" Saya menatap lurus ke arahnya. "Keluar dari sini." Jawaban itu membuatnya terdiam. Beberapa saat kemudian, dia berkata pelan, "Dian, kita bisa bicara?" Saya terdiam sejenak, lalu mengangguk. Bukan karena saya masih berharap, tetapi karena saya ingin mendengar apa yang akan dia katakan sekarang, ketika tidak ada lagi jalan mundur. Kami duduk di meja yang sama, jarak kami tidak jauh, tetapi rasanya seperti terpisah bertahun-tahun. Dia menatap saya, bibirnya terkatup sejenak sebelum akhirnya berbicara. "Mas tahu semalam, Mas salah, Ibu juga salah. Tapi yang kamu lakukan ini sudah keterlaluan." Saya tidak langsung bereaksi, hanya menatapnya, menunggunya melanjutkan. "Kamu tahu tidak, setelah rumah ini dijual, semuanya akan jadi bagaimana? Ibuku, Maya, dan juga Mas, kami semua akan tinggal di mana?" Suaranya tidak lagi keras, melainkan memelas. Saya tersenyum tipis. "Mas menanyakan itu, apa Mas merasa familiar?" Dia mengerutkan kening. "Maksudmu? Semalam, waktu aku demam, aku juga ada di rumah ini, tapi aku merasa tidak punya tempat untuk tinggal. Saat itu, apa Mas bertanya aku akan bagaimana?" Dia terdiam. Saya melanjutkan. 3 tahun ini, aku selalu berpikir aku punya keluarga, punya suami, punya tempat untuk pulang. Tapi kenyataannya apa? Aku harus mengurus semuanya sendiri, dari uang hingga perasaan. Dan di saat aku paling lemah, aku justru yang ditinggalkan. Suara saya tidak tinggi, tidak marah, tetapi setiap katanya jelas. Rian menunduk,
Kedua tangannya terkepal. Mas minta maaf, katanya sangat pelan. Saya menatapnya, tidak terharu, hanya merasa semuanya sudah terlambat. Maaf tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, kata saya. Dia mengangkat wajah, matanya memerah. Lalu kamu mau Mas bagaimana? Katakan saja, Mas akan lakukan semuanya, asal kamu jangan jual rumah ini. Saya menatapnya lama, seolah ingin memastikan tidak ada emosi yang terlewat, lalu menggeleng. Aku tidak butuh Mas melakukan apa-apa lagi. Aku hanya butuh Mas mengerti bahwa keputusan ini bukan karena 1 malam, tapi karena 3 tahun. Kalimat itu seperti titik akhir. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya duduk diam. Ibu Ratmi yang mendengar semuanya dari tadi, tiba-tiba berdiri dan mendekat. Suaranya kali ini tidak lagi tinggi. Sudah, sampai di sini, ibu tidak akan bicara keras lagi sama kamu. Kamu jual rumah ini, ibu sudah tua, tidak tahu mau kemana, kamu mau bagaimanapun, harusnya pikirkan orang tua. Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi marah, tapi juga tidak luluh. Saya sudah memikirkan semua orang selama 3 tahun, Bu. Kali ini, saya pikirkan diri saya sendiri dulu. Beliau tertegun, seolah tidak menyangka saya akan menjawab seperti itu. Maya keluar dari kamarnya, matanya masih merah. Mbak tega sama kami? Saya menatapnya dengan tenang. Mbak sayang kalian, tapi Mbak tidak bisa terus hidup dengan melupakan diri Mbak sendiri. Tidak ada lagi yang bicara. Rumah itu jatuh dalam keheningan yang berat. Saya berdiri, masuk ke kamar, dan menarik koper saya. Tidak banyak yang saya bawa, hanya beberapa pasang baju, dokumen penting, dan ponsel yang menyimpan semua bukti yang saya butuhkan. Ketika saya menarik koper keluar ke ruang keluarga, mereka bertiga hanya melihat. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang bicara. Hanya tatapan mereka yang sudah sangat berbeda. Saya berhenti di pintu, menoleh untuk terakhir kalinya. Bukan untuk menyesal, tapi untuk menutup bab ini. 1 minggu lagi pihak pembeli akan mengurus sisanya. Kalian semua bersiap-siaplah, saya berkata, lalu membuka pintu. Tidak ada yang menahan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu bukan dengan perasaan meninggalkan, melainkan dengan perasaan keluar dari sebuah tempat yang memang tidak pernah benar-benar menjadi milik saya. Saya menarik koper saya menuruni tangga sebuah rumah kos eksklusif yang baru saja saya sewa sementara. Saya berhenti sejenak untuk mengatur napas. Bukan karena koper yang berat, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya benar-benar merasakan apa artinya ruang kosong yang sesungguhnya. Tidak ada lagi suara omelan ibu mertua, tidak ada lagi tawa berisik Maya, tidak ada lagi perasaan harus berjalan jinjit dan bicara pelan untuk menghindari masalah. Namun, keheningan ini juga terasa dingin dan luas, membuat saya terdiam sejenak. Kamar kos yang saya sewa tidak besar, hanya sekitar 30 meter persegi, terletak di lantai 3. Cat dindingnya putih, dengan beberapa perabotan sederhana. Tetapi begitu melangkah masuk, saya merasa lebih bisa bernapas lega dibandingkan di rumah besar yang baru saja saya tinggalkan. Di sini, tidak ada yang menatap saya dengan curiga, tidak ada yang menyindir pekerjaan saya, tidak ada yang menganggap diam saya sebagai kewajaran. Saya meletakkan koper di sudut, membuka jendela agar angin sore masuk. Di luar terdengar suara lalu lalang kendaraan, suara kurir paket, dan tawa anak-anak yang bermain di gang. Semuanya biasa. Begitu biasa hingga membuat saya sadar bahwa kehidupan di luar sana terus berjalan. Hanya saya yang baru saja melewati sebuah badai. Saya duduk di tepi tempat tidur, mengeluarkan ponsel. Pesan dari Pak Tono sudah masuk dari pagi. Berkas pihak pembeli sudah lengkap, Mbak. Besok sore saya antar mereka ke kantor notaris untuk bertemu pengacara. Mbak jangan lupa bawa dokumen asli dan bukti-bukti transfernya. Saya menjawab singkat, baik, Pak. Selesai, saya merebahkan punggung, menempelkan telapak tangan ke dahi. Demam sudah turun, tetapi badan masih terasa remuk. Mungkin tubuh saya baru berani mengakui betapa lelahnya selama ini. Tapi anehnya, di tengah kelelahan itu, hati saya terasa semakin ringan. Bukan bahagia, belum bisa disebut bahagia, tapi ringan. Ringan seperti seseorang yang baru saja menurunkan beban dari pundak, beban yang sudah begitu lama dipikul hingga terasa seperti bagian dari tubuh. Keesokan harinya, saya bangun sangat pagi.
Kebiasaan bertahun-tahun membuat mata saya otomatis terbuka pukul 6. Tapi alih-alih langsung bangun menyiapkan sarapan untuk sekeluarga, memikirkan ibu mertua mau makan apa, adik ipar butuh apa, atau suami berangkat kerja jam berapa, saya hanya duduk diam selama beberapa menit di tepi tempat tidur, menikmati keheningan kamar, lalu memasak semangkuk mie instan untuk diri sendiri. Selesai makan, saya menyeduh secangkir kopi hitam dan duduk di dekat jendela, membuka laptop untuk memeriksa jadwal klien di salon. Karena demam, saya menutup salon selama 2 hari. Banyak klien yang mengirim pesan. Saya membalas satu persatu, mengatur ulang jadwal, dan meminta maaf atas perubahan mendadak. Ada yang bertanya kabar, bahkan ada yang mengirim pesan, jaga kesehatan ya, Mbak. Nanti kalau sudah buka lagi, saya mampir. Pesan-pesan kecil seperti itu justru membuat mata saya berkaca-kaca. Bukan karena kasihan, tetapi karena terkadang, orang asing bisa jauh lebih baik kepada kita daripada orang yang tinggal serumah. Menjelang siang, saya pergi ke salon. Tempat usaha saya tidak besar, hanya ada 3 ranjang perawatan, 1 ruang kecil untuk peralatan, dan meja resepsionis di dekat pintu kaca. Tapi inilah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Saya membuka pintu, aroma minyak esensial yang akrab menyebar. Semuanya masih rapi seperti saat saya tinggalkan. Karyawan saya, seorang gadis bernama Maya, langsung kaget melihat saya. Mbak Dian, wajah Mbak masih pucat, kenapa tidak istirahat lebih lama? Saya tersenyum. Sudah baik kan, kok? Dia menatap saya, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Mbak lagi ada masalah, ya? Saya tidak langsung menjawab, hanya meletakkan tas dan merapikan celemek yang tergantung. Dia anak yang cerdas dan berempati, sudah bekerja dengan saya hampir 2 tahun, jadi sedikit banyak dia paham. Beberapa saat kemudian, saya baru berkata, Mbak mau pindah rumah, tinggal sendiri. Matanya membulat. Serius, Mbak? Saya mengangguk. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berkata, menurutku itu bagus, Mbak. Kadang aku lihat Mbak itu gregetan sendiri. Mbak cari uang jago, hidup baik-baik, tapi kok mau-maunya sabar terus sama orang. Komentar jujurnya membuat saya tertawa. Mungkin benar, orang luar justru bisa melihat lebih jelas daripada orang yang menjalaninya. Saya tidak bercerita lebih jauh, hanya mulai bersih-bersih dan bersiap menyambut klien. Seharian itu saya bekerja tanpa henti. Tangan masih agak pegal, badan sesekali terasa melayang, tetapi justru kesibukan ini yang membuat pikiran saya tidak melantur. Sore harinya, saya pergi ke kantor notaris sesuai jadwal. Pak Tono sudah menunggu bersama pengacara dan pihak pembeli. Suasananya sangat berbeda dengan malam sebelumnya. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada tatapan sinis. Hanya ada meja, berkas, stempel, pertanyaan-pertanyaan lugas, dan jawaban-jawaban yang jelas. Pengacara memeriksa dengan teliti bukti transfer, akta jual beli lama, dan dokumen terkait lainnya, lalu berkata kepada saya, secara bukti kontribusi dana, posisi ibu sangat kuat. Jika pihak suami kooperatif, prosesnya akan cepat. Jika mereka mempersulit, tetap ada jalan untuk melindungi hak-hak ibu. Saya mengangguk, hati saya tidak lagi panik seperti di awal. Ada dokumen, ada hukum, ada kebenaran yang memihak saya. Saya baru sadar, hal yang membuat saya paling lemah selama ini bukanlah keadaan, melainkan karena saya membiarkan diri saya untuk diam. Pihak pembeli sangat kooperatif. Mereka bahkan berkata terus terang, kami beli untuk ditempati, bukan untuk menekan harga. Asalkan semuanya jelas, kami siap proses cepat. Saya berterima kasih kepada mereka. Setelah keluar dari kantor notaris, hari sudah mulai gelap. Saya hendak memesan taksi online ketika ponsel saya berdering. Rian. Saya menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu suaranya terdengar serak dan lelah. Kamu di mana? Di jalan. Mas bisa ketemu kamu? Saya berniat menolak, tetapi kemudian berubah pikiran. Ada hal-hal yang tidak bisa dihindari selamanya. Ke salon saja. Setengah jam kemudian, dia datang. Masih dengan kemeja kusut yang sama, wajah kuyu, dan mata yang jauh lebih cekung. Dia berdiri di depan salon, melihat sekeliling sejenak, baru melangkah masuk. Saya sedang duduk di belakang meja kasir, di hadapan saya ada buku catatan dan laptop.
Ruangan ini kecil tapi terang dan rapi, sangat berbeda dari citra menantu pendiam yang mungkin masih melekat di benak keluarganya. Rian menatap saya lama sekali sebelum duduk di kursi seberang. "Kamu baik-baik saja di sini?" tanyanya. Saya mengangguk. "Baik." Dia menelan ludah. "Beberapa hari ini Ibu drop sekali." Saya menatapnya. "Aku juga pernah drop." Dia menunduk, kedua tangannya saling bertaut. "Mas tahu." Saya tidak berkata apa-apa. Dia duduk diam sejenak, lalu melanjutkan, bicaranya pelan seolah sedang menarik setiap kata dari dalam dadanya. "Sejak kamu pergi, di rumah tidak ada yang bicara baik-baik. Ibu cuma diam, Maya panik. Dan Mas baru sadar betapa kosongnya rumah itu." Saya menatapnya. Hati saya tidak lagi bergejolak seperti yang saya bayangkan. Mungkin karena saya sudah melewati fase paling sakit. "Mas cerita itu untuk apa?" tanya saya. Dia mengangkat wajah, matanya memerah. "Supaya kamu tahu kalau Mas salah. Mas benar-benar salah. Mas tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Mas pikir kamu akan sabar seperti biasanya." Kalimat itu membuat saya tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa atas sebuah kebenaran yang terlalu gamblang. Benar. Mas dan seluruh keluarga Mas sudah terbiasa dengan kesabaranku. Terbiasa sampai menganggap itu adalah kewajibanku. Dia menggigit bibir, mengangguk sangat pelan. "Mas minta maaf." Saya bersandar di kursi, menatap lurus ke arahnya. "Mas tahu tidak, hal yang paling menyakitiku bukanlah ibu membenciku. Ibu membenciku, aku masih bisa mengerti. Tapi Mas adalah suamiku, dan Mas selalu memilih untuk menjadi penonton. Aku demam 39 derajat, Mas tetap pergi makan bersama ibu. Baru setelah aku menjual rumah, Mas panik. Artinya, di mata Mas, penderitaanku tidak lebih menakutkan daripada kehilangan tempat tinggal." Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Bukan begitu. "Memang begitu," potong saya. "Jika hari itu aku tetap diam, tetap sabar, maka semuanya akan kembali seperti biasa. Mas baru melihat ada masalah ketika orang yang sabar sudah tidak mau lagi bersabar." Rian menunduk, bahunya terkulai. Lama sekali, baru dia bertanya, "Kamu masih cinta sama Mas?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Saya melihat keluar jendela kaca, lampu jalan baru saja menyala, orang-orang lalu lalang. Ada suara motor, klakson, dan seseorang memanggil temannya di ujung gang. Hidup terus berjalan. Saya kembali menatapnya. Aku pernah sangat mencintai Mas. Cinta sampai berpikir, jika aku berusaha sedikit lagi, sabar sedikit lagi, semuanya akan berbeda. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa diselamatkan hanya dengan usaha satu orang. Dia mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. "Beri Mas satu kesempatan lagi, bisa?" Saya menggeleng pelan. Tidak tegas, tidak kasar, tapi cukup untuk membuatnya paham. Kesempatan yang kuberikan sudah terlalu banyak. Rian duduk tak bergerak, seolah jawaban itu telah menguras seluruh tenaganya. Saya tidak merasa menang, hanya merasa lelah dan selesai. Beberapa saat kemudian, saya membuka laci meja dan mengeluarkan sebuah amplop. Dia menatap saya dengan heran. Saya mendorong amplop itu ke arahnya. Di dalam sini ada fotokopi bukti transfer, dokumen terkait, dan perhitungan pembagian yang sudah aku buat. Aku ambil bagianku, sisanya aku tidak akan menuntut lebih. Aku tidak mau kita saling seret ke pengadilan jika semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Rian mengambil amplop itu, tangannya gemetar. "Kamu sudah merencanakan semuanya?" "Iya. Aku merencanakannya sejak aku sadar bahwa aku tidak bisa lagi hidup dengan cara yang lama." Dia menatap saya lama, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tertahan. Akhirnya dia berdiri. Sebelum pergi, dia bertanya pelan, "Nanti, apa kamu akan kembali?" Saya menatap lurus ke arahnya. Untuk pertama kalinya jawaban di hati saya begitu jelas. Tidak, hanya satu kata, tetapi cukup untuk merangkum semuanya. Dia mengangguk, wajahnya memucat, lalu berbalik dan melangkah keluar. Saya melihat bayangannya yang perlahan hilang ditelan lampu jalan tanpa merasakan sakit di dada. Karena saya tahu, hal yang paling menyakitkan bukanlah meninggalkan seseorang, melainkan meninggalkan versi diri kita, yang dulu percaya
bahwa pengorbanan akan dibalas dengan cinta. Dan malam itu, ketika saya mengunci pintu salon dan berjalan pulang ke kamar kos kecil saya, di dalam tas hanya ada kunci, ponsel, dan sedikit uang tunai, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya tidak pernah sekaya ini. Kaya, karena pada akhirnya, saya berhasil mempertahankan diri saya sendiri. 1 minggu berlalu lebih cepat dari yang saya duga, tetapi juga cukup lama untuk membuat segalanya di rumah lama itu berubah hingga tak bisa dikenali. Di hari serah terima, saya kembali ke sana untuk terakhir kalinya. Bukan sebagai penghuni, melainkan sebagai orang yang datang untuk menutup sebuah bab. Pintunya masih sama, dindingnya masih sama, tetapi perasaan saat berdiri di depannya sudah sama sekali berbeda. Saya tidak lagi merasa familiar, tidak lagi merasa sakit, hanya sebuah tempat yang pernah saya singgahi. Di dalam, Rian sudah menunggu. Dia terlihat jauh lebih kurus, wajahnya kuyu seolah menua beberapa tahun hanya dalam beberapa hari. Ibu Ratmi duduk di sofa, tidak ada lagi tatapan tajamnya, matanya cekung. Maya diam-diam membereskan barang-barang terakhirnya tanpa sepatah kata. Tidak ada yang menyapa saya, tidak ada yang memarahi saya. Keheningan itu terasa lebih berat daripada semua omelan. Saya masuk, meletakkan tas di meja, dan membuka map berisi berkas. Pihak pembeli akan tiba dalam 10 menit, kata saya dengan tenang. Rian mengangguk tanpa menatap saya. Beberapa saat kemudian, dia baru bersuara, sangat pelan. "Kamu baik-baik saja?" Saya mengangguk. "Baik, hanya itu." Tidak ada lagi yang bertanya. Ketika Pak Tono dan pihak pembeli datang, semuanya berjalan cepat dan profesional. Tanda tangan dokumen, pemeriksaan rumah, konfirmasi kondisi, dan transfer sisa pembayaran. Ketika notifikasi dana masuk muncul di ponsel, saya menatap angka itu cukup lama. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena itu adalah hasil dari sebuah perjalanan yang telah saya lalui sendirian, dari rasa sakit hingga ketegasan. Saya menandatangani baris terakhir, meletakkan pulpen, dan merasa seolah sebuah pintu di dalam hati saya juga ikut tertutup. Pihak pembeli menjabat tangan saya. "Semoga ibu segera mapan di kehidupan yang baru." Saya tersenyum. "Terima kasih, Bapak, Ibu." Mereka pergi. Rumah itu menjadi semakin kosong. Barang-barang yang tidak perlu sudah diangkut, hanya tersisa beberapa pernak-pernik. Rian berdiri di sana, melihat sekeliling, lalu menoleh ke saya. "Jadi, benar-benar sudah berakhir ya?" Saya tidak menjawab, hanya memutari pandangan untuk terakhir kalinya. Ibu Ratmi tiba-tiba angkat bicara. Suaranya tidak lagi tinggi, tidak lagi sinis, hanya lelah. "Ibu, minta maaf, Nak." Kalimat itu membuat saya tertegun. 3 tahun, belum pernah sekalipun beliau mengucapkan kata itu. Saya menoleh menatapnya. Di matanya tidak ada lagi dominasi, hanya kekosongan dan mungkin penyesalan. Saya tidak langsung menjawab. Bukan karena angkuh, tetapi karena saya tidak tahu harus merespons bagaimana agar sesuai dengan perasaan saya saat ini. Akhirnya, saya hanya berkata pelan. "Saya sudah mendengarnya, Bu." Tidak langsung memaafkan, juga tidak menyimpan dendam, hanya menerima bahwa semuanya telah terjadi. Maya juga mendekat, matanya memerah. "Mbak, aku minta maaf, selama ini aku tidak pengertian." Saya menatapnya, mengangguk kecil. "Kamu hidup yang baik saja sudah cukup." Rian berdiri di sana, melihat semua orang, lalu melihat saya. Dia melangkah maju seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian berhenti. Mungkin dia paham. Ada kata-kata yang sekarang sudah tidak lagi berarti. Saya menarik koper saya dan berjalan ke pintu. Kali ini tidak ada yang menahan. Tapi berbeda dari sebelumnya, di belakang saya bukan lagi kepanikan, melainkan keheningan yang penuh perenungan. Saya melangkah keluar, sinar matahari siang menyambut saya, menyilaukan tapi hangat. Saya menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi yang menahan, tidak ada lagi yang perlu ditoleh. Hari-hari berikutnya, hidup saya perlahan memasuki jalur yang baru. Saya pindah ke sebuah apartemen studio kecil yang lebih terang di dekat salon agar lebih mudah beraktivitas. Saya menata ulang pekerjaan, membuka layanan baru, dan pelanggan perlahan kembali stabil. Ada malam-malam di mana saya duduk sendirian di dekat jendela, melihat lalu lalang orang, dan tidak lagi merasa kesepian seperti dulu. Karena kali ini, kesendirian saya adalah pilihan, bukan karena ditinggalkan. Sebulan kemudian,
Rian mengirim pesan. Dia sudah pindah ke kontrakan. Ibu dan Maya pulang kampung untuk sementara waktu. Saya membacanya, lalu membalas singkat, baik. Tidak ada celaan, tidak ada perhatian mendalam. Hanya dua orang yang pernah berjalan bersama, lalu berpisah di persimpangan. Terkadang saya bertanya pada diri sendiri, jika hari itu saya tidak bangkit, tidak melakukan panggilan telepon itu, akan seperti apa hidup saya? Mungkin masih akan dipenuhi hari-hari penuh kesabaran, makan malam dalam keheningan, dan diremehkan tanpa berani bersuara. Dan mungkin, perlahan-lahan saya akan lupa siapa diri saya sebenarnya. Tapi saya tidak memilih jalan itu. Saya memilih sakit sekali untuk lepas, daripada sakit diam-diam selama bertahun-tahun. Suatu sore, saat sedang melayani klien, saya mendengar seorang ibu berkata, perempuan zaman sekarang harus kuat, Mbak. Tidak ada yang akan menyayangi kita lebih dari diri kita sendiri. Saya tersenyum. Kalimat itu, saya harus membayarnya dengan 3 tahun masa muda untuk benar-benar memahaminya. Dan jika ada yang bertanya apakah saya menyesal, saya akan menjawab tidak. Karena ada hal-hal yang setelah hilang, justru membuat kita mendapatkan lebih banyak. Saya kehilangan sebuah rumah, tetapi saya mendapatkan kembali harga diri saya. Saya kehilangan sebuah pernikahan, tetapi saya berhasil mempertahankan diri saya sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Jika Anda sedang mendengarkan cerita ini, mungkin Anda melihat bayangan diri Anda di dalamnya. Mungkin dalam kesabaran, dalam kalimat sudahlah, biarkan saja, atau dalam air mata yang Anda telan kembali. Tapi ingatlah satu hal, bertahan tidak selamanya berarti mulia. Terkadang, itu hanyalah cara Anda menyakiti diri sendiri. Jangan menunggu sampai semuanya hancur untuk menyadari betapa berharganya diri Anda. Dan jika cerita ini menyentuh Anda, jangan lupa tinggalkan komentar untuk berbagi perasaan Anda, serta tekan tombol subscribe di kanal Kisah Kita setiap hari, agar tidak ketinggalan cerita-cerita nyata, dekat, dan penuh emosi seperti ini. Siapa tahu, cerita berikutnya adalah cerita Anda.